Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan mengenai etika profesional dan kewajiban hukum dalam mata kuliah pengauditan dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Senjani SE MSc HA. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mushaf Hifazan Zatun dengan NIM terakhir 04, saya sendiri Wafik Ayu Azza dengan NIM terakhir 15, Saiful Ramadhani Setiadi dengan NIM terakhir 18, Efri Nurmalinda dengan NIM terakhir 25, dan Nanda Setia Pratama dengan NIM terakhir 36. Nah, pada pembahasan materi kali ini kita mempunyai dua pokok pembahasan, yaitu mengenai etika profesional dan kewajiban hukum. Yuk, mari kita simak. Pembahasan yang pertama yaitu apakah etika itu? Etika atau etis secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau moral. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting, sehingga banyak nilai etika umum yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu dilema etika. Dilema etika atau ethical dilemma adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Para editor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Auditor yang menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat tanpa pengecualian itu tidak tepat. Metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis, yaitu yang pertama, setiap orang melakukannya. Yang kedua, jika sah menurut hakim, hal itu etis. Yang ketiga, kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional IECPI menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional IECPI, yang pertama klien, yang kedua kantor akuntan, yang ketiga institut, yang keempat anggota, dan yang kelima praktik akuntansi publik. Selanjutnya, peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Pendapat seorang akuntan publik betapa kompetennya akuntan publik tersebut dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya akan menjadi kurang bernilai jika akuntan publik tersebut tidak independen.
Ada beberapa masalah yang melibatkan independensi. Yang pertama, kepentingan keuangan. Anggota tim audit memiliki saham atau investasi langsung lainnya. Yang kedua, kepentingan keuangan langsung dengan tidak langsung. Direct financial interest atau kepentingan keuangan langsung, yaitu kepemilikan lembar saham atau ekuitas lain oleh anggota keluarga dekat. Kemudian indirect financial interest atau tidak langsung, yaitu anggota terlibat dana bersama memiliki investasi saham klien. Yang ketiga, material atau tidak material, jika memiliki posisi kepemilikan yang besar pada perusahaan klien. Selanjutnya, peraturan berlaku lainnya. Yang pertama, peraturan 102, yaitu mengenai integritas dan objektivitas. Yang kedua, peraturan 201 mengenai standar teknis. Yang ketiga, peraturan 301 mengenai kerahasiaan. Yang keempat, kebutuhan akan kerahasiaan klien. Yang kelima, peraturan 302 mengenai fee kontingen. Yang keenam, peraturan 501 mengenai tindakan yang dapat diskreditkan. Yang ketujuh, peraturan 502 yaitu mengenai iklan dan permohonan peraturan. Yang ke-8, 503 mengenai komisi dan fee referral peraturan. Yang ke-9, 505 bentuk dan nama organisasi. Materi selanjutnya yaitu pemberlakuan. Kelalaian untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari HPA. Hal ini tidak mencegah seseorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntansi publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Selain peraturan perilaku, anggaran rumah tangga HPA juga memberikan skors otomatis atau dikeluarkan dari HPA atas tuduhan tindak kejahatan yang bisa dihukum penjara lebih dari 1 tahun dan untuk berbagai kejahatan yang berhubungan dengan pajak. Pemberlakuan ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan oleh Divisi Etika Profesional HPA. Divisi Etika Profesional HPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode dan menentukan tindakan disipliner. Ada 2 tingkatan utama dari tindakan disiplin atau hukuman. Untuk yang tidak terlalu serius dan mungkin pelanggaran yang tidak disengaja, di divisi ini membatasi hukuman hingga persyaratan untuk mengambil tindakan perbaikan atau korektif. Tingkat kedua dari tindakan disipliner adalah tindakan di hadapan Dewan Pengadilan Gabungan. Dewan ini memiliki otoritas untuk menskors atau mengeluarkan anggota dari HPA karena berbagai pelanggaran atas etika profesional. Yang kedua yaitu tindakan oleh akuntansi negara bagian. Hal yang bahkan jauh lebih penting ketimbang dikeluarkan dari HPA adalah peraturan perilaku yang serupa dengan HPA yang telah diberlakukan oleh Dewan Akuntansi dari seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat. Pelanggaran serius atau kode perilaku Dewan Akuntansi negara bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikasi akuntan publik dan lisensi praktiknya. Yang ketiga yaitu tindakan pemberlakuan oleh PCAOB. PCAOB memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mendisiplinkan kantor angkutan publik yang terdaftar serta orang-orang yang terkait dengan kantor angkutan. Aktivitas profesional angkutan publik diatur oleh Kode Perilaku Profesional HPA. Dan para auditor perusahaan publik juga mendapatkan pengawasan dari PCAOB serta SEC. Hal terpenting dari semua tanggung jawab etis akuntan publik adalah kebutuhan akan independensi. Yang selanjutnya yaitu membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Kegagalan bisnis atau business failure terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau terjadi persaingan yang tidak terduga dalam industri itu. Yang kedua yaitu kegagalan audit atau audit failure. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Yang ketiga yaitu resiko audit, merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit
dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar 100%. Standar kemahiran ini sering disebut prudent person concept. Mari kita lihat ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu kewajiban atas tindakan pihak lain. Biasanya para partner atau pemegang saham korporasi profesional memiliki tanggung jawab bersama untuk mengambil tindakan perdata terhadap setiap pemilik. Yang kedua yaitu tidak adanya komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Yang ketiga yaitu syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik. Umumnya, pendekatan hukum kerugian ini diterapkan dalam kasus kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law dan UU Sekuritas Federal. Apabila tuntutan hukum diajukan di pengadilan negara bagian, UU negara bagian akan menentukan pendekatan mana yang akan diberlakukan. Apabila tuntutan hukum diajukan menurut UU Sekuritas Federal, pendekatan yang berlaku adalah kewajiban terpisah dan proporsional, kecuali dapat diperlihatkan bahwa akuntan publik tergugat mempunyai pengetahuan aktual tentang kecurangan atau berpartisipasi dalam kecurangan itu di mana berlaku kewajiban bersama dan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah dari klien. Kewajiban kepada klien, contohnya klien menuntut karena tidak dapat menemukan kecurangan yang material selama audit. Kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Nah, pembelaan auditor terhadap tuntutan klien itu ada 4. Yang pertama, tidak ada tugas yang harus diselesaikan. Itu berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat ataupun yang dinyatakan secara jelas. Yang kedua yaitu pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Nah, dalam suatu audit, kantor akuntan publik mengklaim bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga yaitu kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap klien kontribusi terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda ataupun campur tangan dalam melaksanakan audit dengan cara sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Yang terakhir yaitu ketiadaan hubungan sebab akibat. Nah, agar berhasil dalam menggugat auditor, klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Yang selanjutnya yaitu kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law. Selain dituntut oleh klien, akuntan publik juga memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Sebuah kantor akuntan publik dapat memiliki kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga mengklaim kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang dibuat. Kasus utama audit yang memulai kewajiban ini adalah Ultramarch Corporation dan Tause pada tahun 1931 atau yang membentuk doktrin Ultramarch, di mana kelalaian biasa tidak cukup untuk kewajiban terhadap pihak ketiga karena tidak adanya privasi kontrak antara pihak ketiga dengan auditor. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa meskipun para akuntan lalai, mereka tidak bertanggung jawab kepada para kreditor karena kreditor bukan penerima manfaat utama. Dalam konteks ini, penerima manfaat utama adalah seseorang yang diberitahu kepada auditor sebelum melaksanakan audit. Pengadilan telah memperluas doktrin Ultramarch untuk membuka pemulihan oleh pihak ketiga dengan banyak situasi dengan memperkenalkan konsep forensic user. Meskipun konsep ini mudah diterapkan, pengadilan telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda. Ada 3 pendekatan utama yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu Credit Alliance. Dalam Credit Alliance versus Arthur Andersen pada tahun 1986 di New York, pemberi pinjaman menuntut auditor atas nama salah satu peminjamnya.
karena pemberi pinjaman itu telah mengandalkan laporan keuangan peminjam dalam memberikan pinjaman yang ternyata menyesatkan. Pengadilan banding di New York berpegang pada konsep dasar dari Privity of Contract yang ditetapkan dalam Ultramarch dan menyatakan bahwa agar dapat bertanggung jawab, yang pertama, auditor harus mengetahui dan menyadari bahwa hasil pekerjaannya akan digunakan oleh pihak ketiga atau untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu pengetahuan serta kesadaran tersebut harus dibuktikan oleh perilaku auditor. Yang kedua yaitu Restatement of Torts. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar negara bagian adalah menerapkan peraturan yang mengacu pada Restatement of Torts, yaitu seperangkat prinsip hukum otoritatif. Restatement Rules menyatakan bahwa force users harus menjadi anggota dari kelompok pemakai yang terbatas dan dapat diidentifikasi yang mengandalkan pekerjaan akuntan publik seperti kreditor. Meskipun orang-orang tersebut tidak dikenal oleh akuntan publik pada saat pelaksanaan audit. Yang ketiga yaitu foreseeable users. Interpretasi yang paling luas dari hak-hak pihak ketiga untuk memperoleh manfaat adalah penggunaan konsep foreseeable users. Menurut konsep ini, para pemakai yang sudah harus dapat ditentukan sebelumnya oleh auditor sebagai pemakai laporan keuangan klien memiliki hak yang sama seperti halnya pada Privity of Contract. Para pemakai ini sering disebut sebagai kelompok tak terbatas. Meskipun banyak negara bagian yang mengikuti pendekatan ini di masa lalu, sekarang hanya 2 yang menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Meskipun terjadi beberapa peningkatan tindakan hukum terhadap akuntan oleh klien atau pihak ketiga menurut common law, peningkatan paling besar dalam proses litigasi kewajiban akuntan publik adalah yang diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi melalui pengadilan federal karena tersedianya litigasi class action dan kemampuan untuk memperoleh ganti rugi yang cukup besar dari tergugat. Securities Act pada tahun 1933, Undang-Undang Federal yang mengatur perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan menjual sahamnya kepada masyarakat. Menurut undang-undang itu, pihak ketiga merupakan pembeli utama sekuritas mungkin memperoleh rugi dari auditor jika laporan tersebut menyesatkan, kecuali auditor dapat membuktikan bahwa audit sudah memadai atau kerugian pihak ketiga disebabkan oleh faktor lain selain laporan yang menyesatkan. Undang-undang tersebut mendefinisikan hak pihak ketiga yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji yang material atau penghilangan angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran atau registrasi. Yang kedua yaitu pemakai pihak ketiga tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa mereka mengandalkan laporan keuangan atau bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit. Pemakai hanya harus membuktikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit mengandung salah saji yang material. Yang ketiga yaitu auditor berkewajiban menunjukkan pembelaannya bahwa audit yang memadai telah dilakukan atau seluruh atau sebagian dari kerugian penggugat disebabkan oleh faktor-faktor lain selain laporan keuangan yang menyesatkan. Securities Act pada tahun 1933 adalah satu-satunya common law atau undang-undang statuter di mana beban untuk membuktikan ada di pihak tertuduh. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kriminal. Akuntan publik dapat disalahkan karena tindakan kriminal menurut hukum atau peraturan di setiap negara. Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Act, Securities Act 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminal. Salah satu kasus tindak kriminal terkenal yang melibatkan akuntan publik adalah United States versus Simon yang terjadi pada tahun 1969.
Dalam kasus ini, 3 auditor dihukum karena menyerahkan laporan keuangan yang palsu milik klien kepada pemerintah, dan ketiganya bersalah telah melakukan tindakan kriminal. 3 kasus kriminal lain setelah kasus Simon adalah: yang pertama, dalam kasus United States versus Natalie pada tahun 1975. 2 auditor dituduh melakukan tindakan kriminal menurut Undang-Undang tahun 1934 karena mengesahkan laporan keuangan National Student Marketing Corporation yang memuat pengungkapan piutang usaha secara tidak memadai. Yang kedua yaitu dalam kasus United States versus Weiner pada tahun 1975. 3 auditor dituduh melakukan penipuan saham sehubungan dengan audit mereka atas Equity Funding Corporation of America. Penipuan itu sangat besar dan pekerjaan audit begitu tidak memadai, sehingga pengadilan menyimpulkan bahwa seharusnya auditor menyadari adanya penipuan itu dan karenanya mereka dinyatakan bersalah. Yang ketiga yaitu dalam ESM Government Securities versus Alexander Grant and A. pada tahun 1986. Manajemen mengungkapkan kepada partner yang bertanggung jawab mengaudit ESM bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya mengandung salah saji yang material. Partner itu setuju untuk tidak mengungkapkannya ketimbang mengikuti standar profesional dan perusahaan, karena berharap manajemen dapat menyelesaikannya dalam tahun berjalan. Karena perannya melindungi kecurangan, partner tersebut dihukum karena melakukan kejahatan. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari kasus ini adalah: penyelidikan mengenai integrasi manajemen adalah bagian penting dalam memutuskan apakah seorang klien dapat diterima dan luas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, interpredensi oleh semua individu ketika melakukan tugas-tugas penting dalam pembelaan yang menyangkut tindakan kriminal. Yang ketiga yaitu transaksi dengan pihak terkait perlu diperiksa khusus karena ada kemungkinan salah saji. Persyaratan audit untuk transaksi dengan pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu beratnya konsekuensi potensial jika auditor diketahui melakukan kesalahan tidak memungkinkan manfaat potensial yang bisa membenarkan tindakan tersebut. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai tanggapan akuntan publik terhadap kewajiban hukum. Dalam meringankan kewajibannya, auditor dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas. Yang ketiga yaitu mengikuti standar profesi. Yang keempat, mempertahankan independensi. Yang kelima, memahami usaha klien. Yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Yang ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan secara memadai. Yang kedelapan, mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Yang kesepuluh, perlunya asuransi yang memadai. Dan yang terakhir yaitu mencari bantuan hukum. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum.